Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofil Khairi dengan NIM 22031019, merupakan mahasiswa pendidikan biologi dua angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan sistem indera pada mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Mungkin langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu sistem indera. Sistem indera adalah kumpulan organ yang memungkinkan kita merasakan lingkungan sekitar, di mana sistem ini bekerja dengan menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang dapat diinterpretasikan oleh otak. Yang pertama ada penglihatan, di mana pada penglihatan ini kita menggunakan mata. Jadi mata adalah organ yang menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang diinterpretasikan oleh otak sebagai gambar. Dan juga memiliki fungsi utama yaitu untuk melihat tentunya. Kita dapat melihat objek di sekitar kita termasuk warna, bentuk, dan gerakan. Lalu yang kedua ada pendengaran, di mana pada pendengaran ini kita menggunakan telinga. Telinga adalah organ yang menangkap suara dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang diinterpretasikan oleh otak sebagai suara. Lalu suara sendiri adalah getaran yang merambat melalui udara. Getaran ini ditangkap oleh telinga dan ubah menjadi sinyal saraf yang diinterpretasikan oleh otak sebagai suara. Lalu ada indera peraba, di mana pada indera peraba ini kita menggunakan organ kulit, di mana kulit adalah organ terbesar dalam tubuh dan berperan sebagai organ peraba, di mana kulit mengandung reseptor yang sensitif terhadap sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa maupun rasa sakit. Selanjutnya ada penciuman, di mana di indera penciuman kita menggunakan hidung. Hidung adalah organ yang menangkap bau dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang diinterpretasikan oleh otak sebagai bau. Lalu selanjutnya ada pengecap, di mana pada pengecap ini kita menggunakan organ lidah. Lidah adalah organ yang menangkap rasa dan mengubah menjadi sinyal saraf yang diinterpretasikan oleh otak sebagai rasa. Tentunya ada papila adalah tonjolan kecil yang di permukaan lidah yang mengandung reseptor rasa. Lalu ada keseimbangan dan koordinasi, di mana telinga dalam itu berisi organ vestibular yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan koordinasi. Sedangkan otak ini menerima sinyal saraf dari organ vestibular dan menginterpretasikannya untuk menjaga keseimbangan dan koordinasi. Sedangkan otot mengirimkan sinyal saraf ke otot untuk mengendalikan gerakan dan menjaga keseimbangan. Lalu ada juga peran sistem indera dalam kesehatan sehari-hari. Yang pertama tentunya untuk navigasi, di mana untuk penglihatan, pendengaran, dan peraba membantu kita menavigasikan lingkungan kita dan menghindari bahaya. Lalu ada komunikasi, dan juga kita menggunakan sistem indera yaitu telinga, yaitu untuk pendengaran, dan mata untuk penglihatan, memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain dan memahami bahasa. Lalu ada kenikmatan tentunya, kita menghirup udara dan juga merasakan itu tentunya menggunakan sistem indera, harganya yaitu lidah dan hidung, di mana untuk penciuman, pengecap, dan peraba membantu kita menikmati makanan dan minuman. Mungkin terkait sistem indera cukup sekian, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu sistem peredaran darah. Di mana langsung saja pada sistem peredaran darah akan saya jelaskan yaitu merupakan jaringan kompleks yang vital dalam tubuh manusia. Ia bertanggung jawab untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta membawa keluar sisa metabolisme. Lalu ada definisi dan fungsi sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular adalah jaringan organ yang bertugas untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh. Fungsi utama untuk menyediakan oksigen dan nutrisi bagi sel-sel tubuh serta membuang limbah metabolisme. Yang pertama ada transportasi oksigen, transportasi nutrisi, pengeluaran limbah, dan regulasi suhu tubuh. Selanjutnya ada komponen utama sistem peredaran darah. Tentunya yang pertama ada jantung, kedua ada pembuluh darah, yang ketiga ada darah sendiri. Jantung merupakan organ utama dalam sistem peredaran darah dan bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu ada jantung, memiliki struktur dan fungsi. Yang pertama ada atrium kanan, menerima darah dan kaya karbon dioksida dari tubuh melalui vena cava. Selanjutnya ada ventricle kanan, ada atrium kiri, lalu ada ventricle kiri. Pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler memiliki jenis dan fungsi dan struktur masing-masing, di mana arteri memiliki fungsi mengangkut darah dan memiliki struktur dinding tebal dan elastis, sedangkan vena mengangkut darah yang akan kaya karbon dioksida dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung dan memiliki ciri-ciri atau struktur dinding tipis dan kurang elastis. Sedangkan yang terakhir adalah kapiler, memungkinkan pertukaran oksigen, nutrisi, dan limbah antara darah dan sel-sel tubuh dan memiliki struktur yaitu dinding tipis dan permeabel.
Selanjutnya ada aliran darah, peredaran darah sistematik dan pulmoner, di mana pada sistematik peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan pada pulmoner, peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, peran darah dalam tubuh. Yang pertama adalah transportasi oksigen. Ini membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Lalu ada transportasi karbon dioksida. Darah membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Lalu ada transportasi nutrisi. Transportasi mengantarkan nutrisi penting dari usus halus ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir ada pengeluaran limbah, merupakan darah membawa produksi sisa metabolisme lainnya dari sel-sel tubuh ke organ ekskresi untuk dikeluarkan. Lalu ada gangguan. Yang pertama, gangguan dalam sistem peredaran darah dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Lalu ada juga pencegahannya. Yang pertama adalah yang tentunya jaga pola makan yang sehat, tidur yang teratur, hindari merokok, dan kelola stres. Mungkin cukup sekian pemaparan materi terkait sistem peredaran darah dan sistem indera. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon maaf. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.